Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini adalah Valentine's Day, 14 Februari 2022. Saya Brenda Imekre akan bincang-bincang bersama dengan Sis Gantini yang mempunyai pengalaman yang sangat menarik yang akan dibagikan hari ini. Valentine's Day sebenarnya adalah hari cinta kasih di seluruh dunia. Tetapi kami di TWIM memancarkan cinta kasih ini setiap hari kepada semua makhluk, kepada semua orang, kepada semua makhluk apapun yang ada di dunia. Jadi kami tidak hanya memancarkan cinta kasih di dalam hari cinta kasih, tetapi juga setiap hari kita semua memancarkan cinta kasih karena kita bisa melakukannya, dan itu kami lakukan di TWIM dengan Tranquil Wisdom Insight Meditation. Selamat malam Sis Marita, selamat bergabung juga kepada Sis Ucenwati, dan saya mau mengundang Sis Tini untuk bergabung malam di hari Valentine. Malam ini tidak seperti malam-malam biasanya, kita mulai agak sedikit terlambat karena kita mau ngobrol sama Sis Gantini. Halo, selamat malam Sis Tini dan Bro Kimwi. Selamat malam sih. Bergabung. Suki Hontu, selamat Valentine. Tadi saya baru cerita kita di TWIM memancarkan cinta kasih tidak hanya di hari Valentine's, tapi kita lakukan setiap hari, setiap saat. Sis Gantini ini adalah seorang ibu dengan suami sebelahnya, Bro Kimwi, dan beliau ini adalah bekerja sebagai akuntan di PT TUM. Beliau juga merupakan agen AFC Subarashi dan Utsukushi, yang nanti mau diceritain itu apa. Beliau juga punya dagangan homemade, bumbu ulam, kunyit, jahe merah, dan temulawak. Ini sangat menarik yang saya juga nanti mau pesan. Sis Tini, apa kabar? Ya, baik Senang sih. sekali bisa bergabung bersama mantan pacarnya Bro Kimwi. Malam Bro Kimwi. Malam sis. Selamat malam, senang sekali bisa bergabung. Nah, waktu kemarin saya hubungi Sis Tini itu mau menceritakan apa sih yang Sis Tini dan keluarga alami dengan melatih TWIM. Kameranya kurang turun, Sis. Ya, sip. Oke. Sis itu gabung sama TWIM itu tahun berapa ya, Sis ya? Kenapa sis? Melatih TWIM itu mulai tahun berapa ya, Sis? 2000 Sekitar berapa? 2014 ya. Saya Udah 14. diajak sis Rusma, istrinya Bro Yudi. Oh, Kebetulan oke. ya, kebetulan dengan sis Rusmawati tuh teman SMA sis, teman sebangku. Wow, kompak betul. Mm. Terus waktu itu saya ingat Sis Tini dengan Bro Kimwi juga latihan meditasi bersama Iya, Bante ya waktu itu ya Sis ya. iya, Bang Tewim, iya. Cerita Sis, apa pengalaman Sis pertama kali? Eh, Waktu itu kan perjuangannya lumayan sih. Saya nggak dapat izin dari kantor. Terus akhirnya setelah berjuang tawar menawar, saya kan cuma nggak full sis karena dari kantor cuma dapat 8 hari. Jadi ya akhirnya saya tanya sis boleh nggak sis izinkan ya, saya sangat bahagia bisa ada kesempatan dengan ketemu Bante langsung. Nah itu Ya, awalnya saya tuh orangnya nggak sabaran sis, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah gitu, sensi banget. sama dong, Terus saya juga gitu iya, dulu. iya, terus setelah diajari apa setelah itu, meditasi dengan Bante selama beberapa hari, saya merasakan banyak manfaatnya. Jadi saya bisa lebih sabar, lebih kuat, lebih lebih nyaman gitu sih. Kayak waktu itu kan tahun berikutnya yang pas Bro Kimi setelah latihan Bro pernah jadi volunteer yang Betul. malam-malam sakit. Saya Iya, ditelepon sih betul.
saya tuh nggak panik gitu sis. Mungkin kalau saya belum meditasi saya tuh kan panik kan gitu kan, Ah, mana jauh gitu. Tapi ya udahlah kita jalanin, nggak, semoga nggak apa-apa gitu. Terus kan saya tanya ya, sis juga, dok ini nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya saya ke sana, terus jadi saya lebih kuat gitu, lebih ya, lebih bisa menerima kenyataan lah, nggak komplain. ya. Biasanya saya Padahal Bro gimana? Kimwi ini kan sakit ya, ada sakit jantung ya, terus kemudian ginjal. Nah, ini Heeh. yang saya mau tanya nih. Kebetulan Bro Kimwinya mau bergabung. Cerita Bro, Mm. gimana pengalamannya sampai kena stroke dan lain-lain sampai sembuh? Nah, cerita Bro. Gimana ceritanya? Eh, Kalau bisa, nggak bisa bisa ceritanya. cerita. Kalau cerita Nggak suka bisa. nangis gitu. Saya Oh, wakilin ya sih. boleh silakan Waktu sih. Iya, waktu itu kejadiannya yang setelah yang di Jana Manggala apa sakit itu, setahun kemudian kalau nggak salah tahun April 2016 saya lagi di kantor ditelepon Bro Kimi pingsan di kantor Hmm. pajak. Kan saya juga ngerjain pajak beberapa orang gitu. Jadi Bro Hmm. Kimi yang laporin. Pas pada saat lapor pajak di loket, itu tiba-tiba kalau bahasa Tangerang itu ngeglosor gitu sis. Oh, Jadi iya, lagi iya, duduk iya. langsung Pingsan. jatuh sendirian. Nah itu benar-benar karma baik sis. Pada saat itu ada ketemu ketua seksi pelayanan kantor pajaknya. Jadi orang tuanya pernah stroke juga. Jadi dia sangat support Oh, gitu. Ada dokter juga kebetulan lagi bikin NPWP di kantor pajak itu. Nah, wah, Pak Dedi, namanya Pak betul-betul Dedi. karena baik loh. Iya, Kalau karma nggak baik. ketemu dokter dan nggak ketemu orang yang mengerti, bisa parah ya. Iya, nggak bisa tambah parah. Kata 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 Pak Dedi jangan diangkat, biar aja di lantai, di karpet gitu. Karena kalau diangkat takutnya pembuluh darahnya pecahnya tambah tinggi gitu. Heeh. Ditanya di sini siapa yang tenaga medis. Saya kata dokter itu. Nah ditangani dokter itu, terus harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dibawa Ya, ke rumah sakit Eka yang sih sebenarnya datang malam-malam itu ya. ya, Sebenarnya ya. datang ya. Nah itu ternyata darahnya itu 250 per 120 Uh, sis. Iya tensinya. sekali ya. Jadi iya pembuluh darahnya bersyukurnya cuma 5 cc sis pecah pembuluh darahnya. Kalau sampai di atas 15 cc itu harus operasi batang Wah. apa tuh tengkoraknya dicabut gitu, ditaruh di bank organ. Tapi ini masih bisa dipakai obat katanya. Jadi Hmm. cuma di ICU selama sekitar seminggu. Nah di ICU itu nggak kenal anak gitu sih. Jadi memori yang inget cuma dia kondisi nama adik-adiknya, nama saya aja dia nggak inget. Wow. Jadi Nama istri nggak iya ingat, nama anak nggak ingat. nggak. Jadi Wow. manggil Kecia itu nama adiknya. Terus perbendaharaan nama-nama benda dia nggak inget. Dia pas sadar dia inget dia tuh punya handphone. Tapi dia bilang mana TV saya mana? Saya bingung kan maksudnya apa? Ini Hmm. bukan ini bukan akhirnya ternyata tuh kan handphone kan ada monitornya kayak TV gitu. Jadi Oh, iya, iya, iya. terganggu. Tapi pada saat pada saat eh, sadar itu eh, Brokimi itu kan kesadarannya terganggu sih. Nah kebetulan ada satu Bante Bante Hema datang di ruang ICU. Tuh Brokimi nama-nama yang lain nggak inget, nama saja nggak inget, tapi nama Bante Hema itu inget sis. Jadi mungkin Wow. kesadaran mungkin ketemu Bante Wim, Bante Hema gitu. Jadi mungkin eh, kuat gitu ingatannya Iya, tentang iya, Bante gitu. iya, Heeh. betul. Luar Iya. biasa. Terus berapa lama pemulihannya? Pada saat pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan sis. Jadi ditotok di Tangerang ada di namanya Kobudiman ditotok seminggu 2 kali. Ya lumayan berangsur-angsur normal dan nggak kalau bahasa Tangerangnya kempleng gitu tangannya nggak Lemak lemah ya? gitu. Heeh. Normal jalannya juga normal cuma masih ini cuma efeknya sekarang ke ginjal sis jadi cuci darah Ah, seminggu 2 kali.
Heeh. Oke, nah ini yang mau diceritain karena Bro Har yang menyarankan sebenarnya. Iya. Coba minta Sis Heeh. Gantini yang sharing di Cinta. Karena Heeh. coba deh Sis Tini yang cerita sendiri deh. Iya. Iya, saya banyak berterima kasih banget dengan pada Bro Hartono karena beliau yang banyak bantu Bro Kimwi, yang ngasih semangat, ngasih support di kadang di saya kayak udah patah semangat gitu, dikuatkan dengan Bro Hartono gitu. Terus Aha. ajaibnya Bro Kimwi udah 1,5 tahun cuci darah seminggu 2 kali di Rumah Sakit Hermina pakai BPJS. Aha. Awal-awalnya tuh pada saat cuci darah saya harus nemeni gitu kan. Eh, Karena saya juga kerja, Keisha juga kuliah, anak saya yang kedua juga kerja, jadi agak repot gitu. Akhirnya berangsur-angsur Bro Kimi bisa daftar BPJS sendiri, ke atas sendiri Oh. kan dari lantai 4 bisa ngurus sendiri gitu. Saya bersyukurnya begitu. Terus pada saat itu dicuci darah selama 1,5 tahun ini belum pernah transfusi sis. Ah, HB-nya hemoglobinnya tinggi gitu. bagus. Mungkin waktu itu sempat dikasih obat juga sama Bro Hartono. Ya, Obat yang garlic itu sis. Iya ini betul. Iya. sebenarnya ini bukan obat, ini adalah vitamin. Ini Uh, Gut Swiss Energy Herb. Di sini sebenarnya ini vitamin B group ya kalau bisa dibaca. Dan iya, ini saya adalah bagus sekali. Jadi waktu itu yang saya ingat pertama kali pada saat kita lagi meeting di rumah Bro Har. Dan Bro Har bagi-bagi nih kepada semua peserta, termasuk di situ ada Sis Keisha, putrinya iya. Sis Tini dan Bro Kimwi. Semua orang dibagi dan kalau tidak salah Sis Keisha Iya. kasih ke Itu papa. dibagi. Dari Uh, situ mulai minum dan ternyata hasilnya bagaimana Sis? uh, uh, Pada saat itu HB-nya nggak pernah rendah sih. Kalau yang pasien cuci darah itu kalau 3 atau 4 bulan setelah HD itu HB-nya bisa 7, bisa 5 gitu. Tapi Bro Kimi saya bersyukurnya HB-nya tuh kayak orang sehat sih, selalu 11. Paling kecil tuh Wow, 10,8. Iya, sekarang bagus. 13. Heeh. Fungsi ginjalnya Jadi juga membaik yang saya dengar ya Sis iya, ya. iya. EGFR-nya waktu itu 7. Tapi kemarin itu bisa 10 sih. Ada keajaiban bagi saya gitu. Mungkin karena Wow. bantuan bokap juga. Iya, Itu berolah dengan grupnya Omega Solution. Itu memang luar biasa. Kita udah iya. pernah sharing di Cinta, karena memang Heeh. saya pun sembuh sis. Saya tuh tadinya harus operasi di bulan Juli kemarin. Saya sakit, Hmm. ada penempelan usus. Tapi sama tim Omega itu dibantu sampai nggak mesti operasi. Jadi mereka melakukan entah bagaimana caranya secara energi. Itu luar biasa memang. Makanya ini sesuatu hal yang unik ya, pengobatan yang mereka lakukan itu, dan saya juga sangat bersyukur kita mengenal Bro Har dan Iya. timnya di Omega itu yang sangat super membantu. Nah sekarang bagaimana keadaan Bro Kimwi jadinya? Gimana Pak? Ya bisa, kan bisa tergabung. Cuman kaki aja dia mau jalan nggak lemes, Masih lemas? kaki nggak kuat, Iya. mau balik juga nggak bisa. Oh, Kaki, tapi coba kalau pakai walker gimana Bro? ah, Walker? Walker. Oh, yang kayak jemuran anduk itu sis ya? Ya, yang bisa didorong itu kayak gitu. Oh, nggak mau. nggak. Nggak betah makanya. Itu Iya. bisa sambil latihan jalan sebenarnya. Jadi kalau udah capek ya udah duduk gitu. Pada Eh, saat jalan itu aja saya nggak kuat tuh. iya, Oh, nggak Capek. bisa lama gitu, jalannya nggak bisa lama sih. nah, tapi secara keseluruhan rasanya seperti sehat ya, kayak orang nggak sakit ya. Sehat, ya. Saya Kalau lihat pernah, wajahnya gitu. iya,
Saya kalau hari Sabtu saya kerja di klinik kecantikan Bintaro, bagian accounting juga. Nah, Bro Kimi suka ikut. Waktu sebelum COVID parah tuh tahun kemarin saya naik kereta kan sis dari Tangerang ke Duri, dari Duri ke Tanah Abang. Nah, pada saat di Duri mau ke Tanah Abang, Bro Kimi ketinggalan di Hah? kereta. Aduh, saya udah panik karena pada saat mau naik kaki saya udah masuk, udah dua-duanya, kaki Bro Kimi keburu tutup pintu. Aduh, saya panik Astaga. banget nih, saya gimana? Saya gimana gitu, di Duri kan sendirian. Udah akhirnya udah kereta jalan, saya tenangin diri. Saya deg-degan juga sih, tapi kan karena twin itu saya pasti bisa lah, saya bilang. Ini pasti saya telepon terus diangkat. Tungguin ya, ntar kalau kereta berikutnya naik, saya nunggu di Heeh. Tanah Abang, saya bilang gitu. Akhirnya Iya, iya. bisa. Jadi Oh, twin itu sangat membantu kita tuh nggak gampang panik gitu sih. iya. Lebih tenang gitu ya, sis. Hmm. Nah, TWIM ini adalah brodosis yang belum tahu. Tranquil Wisdom Insight Meditation. Orang-orang yang melatihnya pasti merasakan ketenangan. Karena dulu pun saya mudah panik. Jadi setelah melatih itu, pikiran apalagi sudah punya UPK ya, sudah tenang seimbang, itu batin itu benar-benar bisa lebih menerima, bisa lebih tenang, nggak cepat emosi, bahkan emosinya nggak tahu kemana. Bisa lebih Iya, strong ya sih betul. menghadapi kenyataan ini. Iya, jadi menghadapi kenyataan hidup, ya memang ini kan kenyataan. Ada orang yang tidak bisa menerima. Nah, itulah sumber penderitaan. Ada lagi nih kesaksian yang luar biasa tentang putrinya, Sis Tini dan Bro Casey. Kim, yaitu Sis Kesia. Pertama kali dulu saya melihat Sis Kesia itu wajahnya murung gitu ya, nggak senang diajak retret, kayaknya cemberut. Tapi setelah ikut retret remaja dan bahkan beliau ini udah berapa kali jadi panitia di TYC, Twin Youth Camp. Iya, pernah Itu ke bagaimana Medan. perubahan yang sis lihat? Karena ini kan orang tua yang bicara tentang anaknya. Gimana sis? Banyak kemajuan sih. Biasanya tuh apa kadang-kadang kalau papanya kan darah tinggi sakit gitu kan, emosi. Dia tambah emosi juga, tapi sekarang lebih bisa ya udahlah, aku sadar mau papa sakit ya udah. Jadi dia lebih lebih bisa nerima gitu sih. Ya. Nggak biasa kan jiwa muda kali anak remaja kan. Kayaknya ngeliat papa orang lain kok nggak seperti papahnya gitu kan, dikit-dikit emosi marah gitu. Tapi kok Ya. sekarang ya mungkin karena pengaruh sakit kan, sekarang kayaknya lebih bisa bisa nerima gitu. Malah kadang-kadang Aduh. kalau siang kan suka berdua gitu sama papanya, dia kadang-kadang bisa lebih nonton bareng, apa bisa lebih inilah deket. Tadinya kan suka berantem gitu. Oh iya iya iya, sadu ikut bahagia. Nah sis Kesia ini udah join di sini. Kalau sis Kesia berkenan, saya undang masuk. Kita ngobrol sekalian. Iya. Sebentar kuliahnya udah selesai belum? Sebentar kamu mau. Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, it's okay. Luar biasa memang, karena yang saya lihat sis Kesia itu di TYC juga aktif gitu, aktif Iya, dalam pernah jadi membawakan ketua. acara ya, ikut bikin Ini karena game, iya, gimana karena sih? support Sis Alan juga sis. Sis Alan Iya, yang benar-benar support Kesia. iya, Tadinya kan waktu yang awal, jadi awalnya itu diajak waktu yang saya ikut yang baksos di Kampung Melayu tahun berapa tuh. iya. Terus ketemu sama Sis Alan. Kata Sis Alan, ayo mau nggak? Kebetulan pulangnya nebeng mobil Sis Alan. Ah, oke, Iya, lagi kuliah itu masih that's kuliah okay, online. that's Iya. okay, nggak apa-apa. Terus tadinya kan marah terus kan nggak mau ikut retret gini, malu kan mama orang Jakarta, dia kayaknya minder gitu. Saya bilang coba aja dulu, coba gitu. Oh, Akhirnya dia mencoba, ketagihan. iya saya lihat semangatnya luar biasa kalau meeting ikut, kalau acara TYC ikut. Jadi saya senang sekali melihat perubahan. Jadi Sis ini sebagai mamanya juga tentunya senang ya melihat perubahan putri Iya. ya Sis ya. Dan kemudian dari apa yang Sis sudah praktekkan dengan Twin, kemudian Sis juga ada selain bekerja sebagai accountant,
Jadi urusan-urusan pajak nih bisa hubungi sis ini. Kemudian AFC, Subarashi dan Utsukushi itu apa ya sis ya? Itu produk Jepang sih yang untuk meregenerasi sel. Jadi Oh, oke. ya, jadi bisa membantu pengobatan jantung juga ginjal gitu. Nah saya juga tapi apa sambil jalan sambil sambil berusaha mencari tambahan penghasilan gitu sih. Ya, ya, ya. Dan itu diminumin juga ke Bro Kimui kah? Ya, Eh, Good. iya. tapi udah sebulan lebih saya nggak minum. Eh, Iya, ini udah lama nggak minum lagi. Tapi saya karena dibantu sama Bro Hartono jadi support, jadi Bro Kimri tuh nggak ngaruh. Jadi Bro Kimri sehat gitu. Sadu. Iya memang black garlic ini banyak sekali manfaatnya. Mami saya ada darah tinggi dan beliau itu minum obat darah tinggi. Dan kami konsumsi ini kalau mami kan karena ada darah tingginya jadi minumnya 2 perut kosong setiap pagi. Saya minum 1 karena saya ada darah kental. Dan ini membuat kami biasa aja normal sehat gitu. Kemudian juga karena di sini kan ada vitamin B-nya yang bisa meningkatkan imun ya. Kemudian sekarang mami saya minum obat darah tingginya tinggal separuh. Kenapa? Karena saya mendengar importir Bro Chris yang mengimport Swiss garlic ini, beliau itu asalnya darah tinggi dan sekarang sudah tidak minum obat. Jadi itu memang bagus sekali. Terus sis, jadi orang kalau yang mau menghubungi sis untuk beli produk Subarashi dan Utsukushi bisa sama sis ya. Jadi nanti Bro dan sis yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut produk-produk ini bisa hubungi sis Tini. Dan juga ada membuat bumbu ulam. Ini ulam maksudnya buat bikin nasi ulam. Iya, itu makanan khas Tanger. Nah, jadi bumbunya nasi dicampur. Ulam itu dari Tangerang ya? Bukan Jakarta. Bumbu iya dicampur bumbu ulam gitu, diaduk nasi hangat dengan campuran bihun dan lain-lainnya itu sih. Iya betul, itu enak banget. Nah makanya nanti saya juga mau pesan, mau beli ya, bukan mau minta beli. Kemudian ada kunyit. Nah zaman hari gini bro dan sis, kita butuh imun kita nih bagus. Jadi bisa minum kunyit, jahe merah, temulawak yang bisa dipesan sama sis Tini. Ya. Itu bagaimana kalau mau beli? Bisa hubungi sis Tini langsung ya. Iya, itu homemade adik sepupu saya yang buat. Dia buat langsung, jadi nggak ada pengobat, nggak ada pengawet, nggak ada. Ya. Oh, good. Asli. Karena kita ngeri juga nih kalau beli produk-produk yang biasa tuh di luaran. Takutnya kan ada pengawet dan kita kan menghindari pengawet gitu ya sis ya. Jadi kalau udah tahu ini nggak ada pengawetnya, nanti saya mau pesan dan saya mau coba konsumsi. Karena selama ini juga kita minum, karena kan untuk nambahin imun ya sis ya. Seperti Pak Jokowi juga kan minum empon-empon gitu kan, itu ada mengandung temulawaknya, kunyitnya, jahe merahnya, jadi komplit deh. Oke, sis, kan nggak berasa nih udah mau 1 jam loh kita ngobrol. Iya, awalnya saya grogi. Kan saya bilang nggak berasa nanti kita ngobrolnya. Jadi ada apalagi yang sis mau sharing tentang pengalaman sis Tini, Bro Kimui, sekeluarga? Setelah melewati ujian-ujian hidup, saya bersyukur juga sis, karena pada saat saya ujian finalnya belum datang gitu kan, saya udah mengenal tim gitu. Jadi pada saat ujian puncaknya itu, pada saat yang Bro Kimui sakit, saya tuh benar-benar panik sis, apalagi waktu yang pada saat di rumah sakit gitu ngeliat Bro Kimui pingsan, darahnya kan berceceran juga, bajunya juga kena darah, saya udah benar-benar panik gitu. Terus itu otak saya sampai kayak ini kan, pada saat di kasir dipintain uang sejumlah sekian, saya tuh nggak inget saya tuh punya asuransi gitu.
maksudnya Brokimi ada asuransi walaupun kecil, tapi saya tuh udah deg-degannya gitu. Ya udah saya ituin, akhirnya bisa gitu, akhirnya di cover sama asuransi itu. Nah pada saat itu saya bilang kenapa saya nggak mempraktekkan TWIM gitu. Pada saat ditanya masalah keuangan apa, mesti saya tenang gitu. Harusnya saya lebih tenang. Mungkin saya saking grogi juga ngeliat Bro Kim udah pingsan, jadi saya udah agak sempet sedikit panik gitu. Berarti saya mesti kurang latihan gitu, sis, biar lebih strong. Betul. Masih latihan nggak sampai sekarang, sis? Masih, tapi jarang-jarang kan waktu yang itu sempet yang ke apa yang ODR itu sih, yang ke rumah Bro Kartono, itu yang ke Setia Kasih ya, sempat beberapa. Bro ini semangat gitu, walaupun sakit terus jalannya ini, tapi semangat gitu sebelum COVID. Iya. Nah sekarang masih bisa dilanjutin sih, pakai online retreat. Jadi bisa daftar ke DSI. Nah itu bisa online. Kita udah nggak bisa ketemu dulu, kan masih pandemi ya sis ya, kita belum bisa offline. Jadi sementara belum bisa offline ya meditasinya di rumah dengan bimbingan para asmen dari TWIM yang akan membantu. Nah ini adalah satu bentuk bantuan yang kami berikan dari TWIM sehingga orang-orang bisa tenang pikirannya. Banyak sekali orang-orang yang sudah melatih itu bisa mendapatkan manfaat besar, tetapi memang harus di-maintain. Sebaiknya duduk 15-20 menit atau bahkan 10 menit daripada enggak sama sekali. Kenapa? Karena pada saat kita duduk meditasi, gangguan-gangguan itu akan muncul. Disitulah kita gunakan 6R atau 6M. Dan disitulah kita mengikis kilesa atau kekotoran batin kita itu. Sehingga pada saat kita bisa mengikis, maka lama-kelamaan itu kekotoran batin berkurang, bahkan sampai akhirnya mudah-mudahan bisa selesai. Ya, jadi makanya berusaha, apalagi bro yang misalnya lagi nggak enak, pancarin aja cinta kasihnya ke dalam bagian badannya. Sehingga bisa lebih bisa lebih membantu karena beta endorfin ini akan muncul, hormon ini pada saat kita bahagia. Ya, jadi seperti yang pesan tadi di awal di acara ini. Cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik, di mana orang-orang menceritakan pengalaman. Tetapi walaupun hari ini adalah hari Valentine's, kita tidak hanya memancarkan cinta kasih di hari Valentine's, tapi setiap hari, bahkan setiap saat. Kan kita bisa senyum setiap saat. Pada saat kita senyum, kita pancarkan tuh energi cinta kasih, nanti berkembang ke welas asih, jadi sukacita, dan juga tenang seimbang. Ada pesan dan kesan apa sih sebelum kita sudahi? Yes. Saya lupa loh, hari ini kita mulai 7.30, kita masih punya waktu setengah jam sebenarnya. Biasanya memang saya kan mulai jam 7, hari ini kita mulai 7.30, jadi kita masih ada setengah jam sis. Nah silakan sis bercerita lagi. Pengalaman apa lagi yang sis alami? Pada saat waktu yang di Jana Manggala tuh, kayaknya itu meditasinya gimana ya sih, kayaknya enak banget gitu. Itu apa karena lingkungan atau karena apa ya sis ya, kayaknya suasananya tenang gitu, damai, banyak hal yang mendukung sis. Satu, guru pembimbing, beliau kan selalu memancarkan cinta kasih kepada kita. Kemudian teman-teman di sekeliling kita juga memancarkan cinta kasih. Itu sudah 2 kondisi. Ketiga, lingkungan mendukung. Tempat meditasi itu mendukung. Keempat, kita menjaga sila atau kemoralan. Sehingga faktor-faktor ini membuat orang yang sedang berlatih meditasi itu bisa membawa masuk ke dalam lebih baik. Tapi pada saat kita kembali ke kehidupan sehari-hari, mau kembali ke masa seperti itu agak sulit. Bukan berarti tidak bisa ya.
agak sulit. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tempat, misalnya kalau kita latihan di rumah banyak gangguan, misalnya suara-suara di sekeliling, kemudian ada keluarga misalnya yang punya anak kecil yang lari-larian teriak-teriak gitu, itu pun bisa membantu menjadi gangguan ya. Jadi ini sebabnya kenapa pada saat kita di tempat retret itu terkondisi untuk bisa meditasi, karena beberapa hal itu tadi. Pada saat kita retret kan kita juga apa sila, melakukan 8 sila. 8 sila ini menyebabkan kita tidak terganggu oleh musik, tontonan-tontonan seperti yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya bilang bukan berarti meditasi sendiri tidak bisa? Karena kemarin saya ada interview satu orang. Beliau ini dibimbing oleh Boston, Brotoni. Beliau ini melatih meditasi dan dia bilang, sis, saya ini sekarang cuma bisa duduk 3 jam 10 menit. Cuma 3 jam 10 menit. Itu 3 jam 10 menit kan udah lama ya sis ya. Tapi dia bilang cuma. Kenapa? Karena dia pernah duduk sampai 5-6 jam. Padahal beliau ini melakukannya meditasi sendiri di rumah. Online retret. Bukan pergi ke tempat retret. Jadi itu kondisi beliau itu sangat bagus. Bahkan beliau hasil meditasinya pun juga bagus. Karena kita butuh duduk lama. Jadi pada saat kita bisa di hari libur, hari Minggu, kita punya waktu lebih banyak, duduklah lebih lama. Itu manfaatnya akan kita sendiri yang alami. Gitu sis. Jadi tapi satu kunci, tadi klien saya bilang, dia pernah mengalami meditasi yang enak banget, tapi begitu kepengen kayak gitu nggak dapet. Saya ketawa, bener saya bilang. Kalau kita kepengen sesuatu di dalam meditasi, justru kita nggak akan dapat. Jadi tidak boleh menginginkan. Santai aja duduk, tanpa agenda, tanpa keinginan, maka bahkan bisa masuk lebih dalam. Duduknya pun bisa enak. Jadi gitu sis. Oh iya. Iya sis. Terus saya mau sis menceritakan produk, saya lupa ingat. Sewaktu saya tur ke Thailand di akhir 2020 sebelum pandemi, itu ada satu orang di dalam grup tur kita menawarkan produk dari salmon, kulit salmon. Ini sama nggak sis? Saya ingat-ingat namanya nama Jepang begitu, cuma saya lupa nama produknya apa. Ya itu berupa bubuk sis. Jadi ada saset berupa bubuk dituangkan di bawah lidah. Itu dari dari kulit salmon bukan? Dari apa ininya plasenta salmon. Oh, placenta, mungkin itu ya. Saya lupa nama produknya apa yang dia tawarkan itu. Begitu sis menyebutkan 2 produk ini, apa sih sis bedanya Subarashi dengan Utsukushi? Kalau untuk Subarashi untuk meregenerasi sel, kalau Utsukushi lebih untuk meningkatkan sel yang masih aktif gitu. Jadi kalau untuk Subarashi itu untuk mengganti sel yang rusak seperti kalau misalnya ginjal atau itunya bermasalah, jantungnya bermasalah. Tapi kalau untuk Utsukushi untuk yang kanker gitu kan itu udah rusak gitu sel-sel yang rusaknya gitu sis. Jadi bisa meregenerasi ya sel-selnya. Mungkin ya, kanker jadi, karena kemo kah? Karena kemo kan biasanya juga merusak sel-sel yang bagus. Iya, jadi kalau kanker itu kalau bisa minum dua-duanya gitu. Satu Subarashi, satu Utsukushi gitu sis. Oh, kalau untuk maintenance salah satu aja ya? Iya, tergantung keperluan ininya gitu, penyakitnya. Ini sudah berjalan berapa lama di Indonesia, sis? Sekitar 2-3 tahun sis, tapi saya belum lama gabungnya.
Jadi Oh, masih oke. belajar. Oh, iya, 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 iya. Jadi kan produk itu harus kita mengerti. Ini ada efek sampingnya nggak sih, ya? Nggak ada kan itu dari apa? Dari ikan gitu ya, dari produk alam, nggak ada efek sampingnya sih. Oh, oke. Ini sama nggak dengan kalau orang habis operasi nih, sis, biasanya disarankan minum Saripati Gabus. Nah, ini fungsinya kurang lebih sama nggak seperti itu? Sama sih, hampir Oh, sama. oke. Tapi ini lebih bagus dari Saripati Gabus, lebih lengkap. Dalam arti gimana nih lengkapnya? Dia bisa lebih lebih mempercepat gitu pertumbuhan sel-sel yang rusaknya gitu sih. Kan kalau misalnya kalau di operasi gitu kan ada bekas sayatan atau apa yang terluka gitu ya. Jadi bisa Mm-mm. ditingkatkan gitu sih. Oh, untuk sel-selnya berkembang lagi gitu ya, sis ya. Iya. Ada mengandung vitamin apa saja? Eh, banyak vitamin dan proteinnya. Saya belum begitu hafal sih ininya. Oh, oke. Eh, Ya, karena kalau kita mengerti satu produk, maka kita menjual satu produk kita mesti mengerti nih isinya apa aja. iya, Iya, iya. karena di sini kayak misalnya nih contoh, saya Hmm, konsumsi black garlic, saya tahu ini apa dan isinya apa, dan ini bagus untuk jantung, untuk otak, untuk apa namanya, dan di sini biasanya jantung. orang itu kayak misalnya saya ini kan ada darah kental, itu cocok. Dan yang hipertensi, yang darah tinggi, kemudian diabetes juga bagus minum ini. Jantung, kolesterol, imun tubuh rendah, tumor dan kanker. Nah ini komplit juga nih. Jadi kita bisa kalau sis juga tertarik, sis bisa jadi distributor ini. Karena kan sis sudah Iya, tahu manfaatnya ya. iya Eh, manfaatnya. Ya, jadi bisa tuh, karena kalau kita sudah melihat sendiri hasilnya bagus, maka kita berani jual. Saya pun begitu, sis. Saya kalau mau jualan produk, saya tuh harus pakai dulu. Saya tahu ini bagus, baru saya berani jual. Kalau saya nggak tahu hasil produknya itu seperti apa, saya nggak berani jual. Karena ini kan menyangkut nama ya. Iya, sis. Iya, kalau saya udah dikenal banyak orang, terus jual sesuatu dan produknya itu malah apalah berbahaya misalnya. Itu saya kan Hmm, nama kredibilitas itu sangat penting. Jadi kalau orang saya sudah berani buktikan bahwa ini bagus sekali, makanya baru saya berani promosi. Nah, kita mengerti produk ini untuk apa dan bagaimana cara bekerjanya, apa isinya, kayak gini nih misalnya. Contohnya dia itu satu butir kecil SBG ini, sis, itu mengandung satu siung. Kan ini ada 20 ya isinya. Ini mengandung satu siung bawang, satu siung yang besar itu, satu siung bawang Argentina. Dan mereka menyarikannya di Swiss. Jadi namanya Swiss Energy Earth Black Garlic. Itu sebabnya mereka sarikan dan dibuat kapsul. Jadi itu yang kita konsumsi perut kosong gitu. Terus iya. ada cerita apa lagi, sis, tentang produk atau tentang pengalaman sis selama ini? Eh, ya tentang yang brokimia. Jadi pada saat apa jatuh itu sih kan saya panik juga kan, saya bingung gitu. Tapi pelan-pelan tuh lama-lama dia sadar gitu. Tapi kadang-kadang suka pikirannya masih ini sih, masih belum fokus gitu. Terus lama-lama saya bilang mau nggak kita ikut ke staycation kan waktu itu ya, ikut retret, jalannya kuat enggak? Kan kita naik kendaraan umum gitu. Ya mau gitu, semangat sih. Jadi
kayaknya tuh semangat Bro Kimi buat ikut waktu yang ADR itu, walaupun fisiknya masih ini ya, tapi semangatnya tinggi, itu yang membuat saya semangat gitu. Wah, bagus. Jadi, Lanjutin, Bro. Ya, Meditasinya Bu. lanjutin. Ini kan setiap hari Minggu akhir bulan, kita kan mengadakan one day retreat juga. Tapi online. Nggak perlu kemana-mana, cuma di rumah aja pakai laptop. Coba ikut. Jadi bro semangat lagi meditasi. Karena kalau kita rame-rame energinya beda sih. iya. Pada saat kita meditasi lewat online pun, orang yang peka bisa merasakan energi positif itu. Jadi itu sebabnya kenapa kadang-kadang kita perlu recharge sebulan sekali itu begitu. Untuk bersama-sama membawa energi positif ini dan kita bisa pancarkan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita pancarkan cinta kasih sayang itu tidak hanya pas hari Valentine's. Jadi setiap saat, setiap hari kita bisa melakukannya. Cuma ya orang negara-negara barat itu membuat ini sebagai satu hari kasih sayang yang hari ini kasih sayang, besok marah-marah lagi. Kayaknya nggak begitu ya. Sedangkan kalau kita bisa praktekkan cinta kasih gitu setiap saat, setiap hari itu akan jauh lebih bermanfaat. Jadi coba saya mau mengajak Sis Tini dan Bro Kimwi untuk semangat lagi, ikut ODR, bahkan ikut online retreat yang 10 hari. Mungkin tapi saya paham untuk Sis Tini yang accountant, ini kan lagi sibuk-sibuknya SPT tahunan ya Sis ya, pasti sibuk. Nah nanti setelah SPT selesai, Sis bisa ikut tuh online retreatnya. Jadi bisa di-maintain lagi meditasinya. Karena kalau Sis bisa ikut meditasi, maintain terus, maka apa yang Sis sudah alami dengan ketenangan pikiran, sehingga tidak panik menghadapi segala sesuatu. Dan meditasi ini bukan untuk hanya orang Buddhis aja, enggak. Tapi buat semua orang, semua agama, semua kelompok. Jadi itu yang membuat Twin ini unik. Ya. Karena murid-murid kami tersebar di mana-mana. Iya Sis. Ada pengalaman, ini kan kalau pengalaman Bro Kimi pada saat cuci darah, pernah beberapa waktu itu ada yang sebelahnya Bro Kimi itu meninggal Sis. Saya mikir ini gimana gitu. Terus tapi Bro Kimi mungkin karena udah ada tuim dalam hatinya, jadi bisa ngadepin, kan syok juga ya sih, saya aja ngebayanginnya serem gitu kan. Bro Kimi lagi cuci darah, terus di sampingnya habis makan gitu, kan cuci darah 4-5 jam sih. Jadi dia boleh waktunya itu boleh makan gitu. Tapi sekarang sih udah nggak boleh. Tiba-tiba setelah makan dia duduk dari duduk dia posisi tidur lagi, tempat tidurnya diinin, nggak lama meninggal gitu. Saya mikirin takutnya Bro Kimi sama cuci darah. Iya, sama-sama pasien cuci darah. Kejadian begitu bukannya sekali 2 kali sih, tapi karena ada tuim jadi Bro Kimi lebih kuat gitu, lebih nggak biasanya kan panik gitu kan, aduh gimana kita kan jam cuci darah, nggak tahu ya sebelah meninggal gitu kan. Tapi Bro Kimi udah kuatnya ya. Bisa Iya banyak sih yang ada yang baru 3-4 bulan gitu. Jadi mentalnya, tapi Bro Kimi ya bersyukurnya nggak down gitu sis. Iya, nggak panik, jadi bisa tenang. Nah, praktekin terus bro, meditasi terus supaya pikirannya lebih tenang. Dengan pikiran bro tenang, maka badannya pun bisa terbawa jadi lebih sehat. Iya. Wajahnya nggak seperti orang sakit kan sis ya. Betul. Wajahnya itu biasa orang cuci darah tuh mukanya hitam ya, ini enggak. Bahkan kelihatan seperti wajah sehat gitu. Iya, karena mungkin pengaruh HB-nya tinggi kali sis ya. Iya, kan, bisa jadi. Di support atau jadi HB-nya turun ya. Iya, kalau di HB-nya kan tiap bulan dikontrol sis.
kalau HB-nya itu sekitar 7 harus 1 kantong. Tapi kalau HB-nya Oh, sampai merosot di bawah 5 harus 2 kantong oh, transfusi. Heeh. wow. Untung nggak perlu transfusi ya. Iya, ya bersyukurnya gitu. Makanya Sekarang teman-teman yang masih seminggu 2 kali, masih cuci darah seminggu 2 kali. iya Selasa Jumat, iya. Makanya suka temen-temennya sesama pasien cuci darah suka tanya, apa rahasia Brokimi gitu. Kok 1,5 tahun nggak pernah transfusi, saya aja yang baru 3 atau 4 bulan udah transfusi gitu. Ya Pak saya apa paling Brokimi bilang ya karena makan yang garlic itu juga terus dibantu energi dari Bro Hartono. Iya, Terus semangatnya itu. iya, luar biasa. Semangatnya yang penting. Orang tuh kalau kalau sakit loyo-loyo itu makin down, makin makin apa drop ya. Tapi pada saat kita punya semangat, kita punya kan Bro nih masih kesadarannya masih bagus sekali gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran lanjutin meditasinya. Sehingga kan punya waktu nih di rumah daripada nganggur gitu cuma nonton TV mendingan meditasi kan lumayan bisa bisa duduk pikirannya bisa tenang bisa tetap 6R kalau ada gangguan karena begini sis dan bro saya perhatikan secara pribadi kalau saya tidak meditasi saya tidak tahu nih kotoran batin apa yang ada di dalam pikiran saya tapi begitu saya meditasi ternyata nanti muncul ingatan-ingatan tentang sesuatu, eh, muncul kemarahan-kemarahan yang dulu, muncul apa, itu bisa muncul. Nah itu kan kita bisa kikis dengan 6R. Tapi kalau kita tidak meditasi itu tidak muncul, sis. Jadi kenapa pentingnya kita selalu mengingat untuk bermeditasi itu supaya kita bisa mengikis kekotoran batin yang ada gitu. Jadi saya sarankan cobalah mulai dari punya waktu berapa lama nih Bro Kimwi. Saya kepengen duduk 10 menit. Oke, 10 menit. Nanti ditambah besoknya 15 menit, tambah lagi 20 menit. Lama-lama bisa sampai 1 jam, 2 jam dan itu akan sangat bagus. Seperti pada saat kita retret itu loh sis, Bro. Kan kita disarankan duduk lebih lama, duduk lebih lama. Nah, kenapa? Karena kita mengikis terus tuh gangguan-gangguan yang muncul. Gangguan itu adalah kilesa sebenarnya kekotoran batin kita. Jadi pada saat kita duduk kita baru tahu oh ini nih kemelekatan saya. Misalnya yang muncul adalah tadi siang ya, saya makan packing bebek packing dari Packing Duck Lovers. Terus udah gitu nanti meditasi bisa muncul, aduh bebeknya enak. Nah itu kan kemelekatan saya. Ya, jadi dengan begitu saya 6R. Udahlah, ini nggak boleh dipikir lagi. Saya sekarang sedang meditasi. Seperti itu. Jadi kenapa makanya kita penting duduk meditasi setiap hari itu begitu. Untuk mengikis kekotoran batin kita. Jadi lama-lama kita bersih nih batin kita sis. Gitu. Jadi saya mau sarankan encourage bro dan sis lanjutin meditasinya, semangat ya. Nanti bisa konsultasi sama pembimbingnya. Ini saya mengalami ini seperti sis ini kan pernah cerita kepada saya apa yang sis alami. Nah itu sis boleh teruskan lanjutkan seperti itu. Jadi kan pengalaman meditasi orang berbeda. Jadi pada saat kita mengalami gangguan itulah kita pentingnya 6R atau 6M yang diajarkan di dalam TUIM. Yang mau tahu lebih lanjut bisa ikut di acara One Day Retreat bulan ini akan jatuh di tanggal 27 Februari hari Minggu. Jadi untuk merefresh kembali, mengingat kembali, jadi bro dan sis bisa mempraktekannya. Sehingga bisa maintain terus ketenangan, kedamaian itu. Ya, ada pesan dan kesan apa sih sebelum kita selesaikan? Bagi bro dan sis yang sudah mengenal tim bisa untuk apa menjadi bekal buat
kalau menghadapi masalah-masalah seperti yang sudah saya alami gitu. Jadi kalau ada goncangan hidup, cobaan hidup, jadi lebih strong gitu sih. Nah, lebih kuat menghadapi masalah ya, sesuai dengan tema yang sis pilih. Jadi bagus sekali. Ada hal lainnya yang mau sis sampaikan? Atau belum sampaikan? Sudah cukup. Oke. Jadi kita ini semoga bisa terus memaintain, meneruskan semangat dari meditasi yang sudah kita jalankan. Kalau kita sudah bisa bermeditasi dengan baik, maka pikiran kita pun tenang. Dan pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita tidak panik. Ini pula saya mau share sedikit tentang pengalaman yang dialami suami saya. Mungkin nanti kapan-kapan saya ajak dia sharing lagi di Cinta. Saat papanya meninggal, dia tidak panik. Dia sedang bersama papanya di Hawaii waktu itu. Jadi itu adalah hasil dari latihan sebenarnya. Nah, itu sangat membantu seperti yang sudah Sis Tini cerita, bahwa hasil dari twin itu nggak kita rasa, tahu-taunya pada saat kita mengalami sesuatu yang sulit, kita tuh bisa tenang menghadapinya. Ya, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini yang memang belum banyak orang tahu, dan kita mencoba mempopulerkannya sehingga banyak orang bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dari meditasi. Syukur-syukur bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau tidak bisa ke sana dalam kehidupan ini, ya berusaha berjuang sehingga kita berjuang supaya bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin kita ini. Misalnya saya yang dulu emosional menjadi jauh lebih tenang. Kalau dulu saya dipanggil Spitfire, sekarang orang melihatnya, ya mau ada apapun oke lah. Seperti yang Sis bilang, bisa menerima keadaan. Itu benar banget. Jadi itulah yang dialami oleh orang-orang yang mempraktekkan meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation. Dari Yayasan Dhamma-Sukha Indonesia, silakan Sis dan Bro yang tertarik mempraktekkan meditasi ini bisa melihat di IG saya, itu saya posting setiap ada one day retreat dan bisa bergabung bersama-sama untuk mempraktekkan meditasi. Karena meditasi ini sekali lagi bukan untuk agama tertentu, bukan untuk kalangan tertentu, tetapi bisa dipraktekkan semua orang, semua kalangan, bahkan yang muda-muda. Ya Sis ya. Jadi kalau kita lihat di Twin Youth Camp, itu anak-anak 10-11 tahun udah bisa meditasi. Sangat bersyukur saya ikut senang melihat mereka, karena itu bekal loh buat mereka sepanjang kehidupan. Seperti Putri, Sis Kesia dan Bro Kimu yang sudah melakukan meditasi ini, Sis Kesia. Yang itu suka ikut youth camp, kalau kayak jadi panitia saya suka ikutan gitu. Saya sambil mempraktekkan, iya. Jadi kalau waktu ada youth camp gitu saya ikut gitu. Jadi bareng-bareng gitu. Dan itu bisa latihan meditasi. Iya memang seru Sis. Ada acara gamenya. Nanti kita ada lagi nih bulan Juni pas libur sekolah. Bulan Juni dan bulan Desember. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, kita masih melihat sikon. Kalau pandemi masih berlanjut, terpaksa kita lanjutkan dengan online. Tapi kalau sudah tidak lagi ada pandemi, kita bisa offline. Kita bisa pergi ke tempat retreat. Mereka lebih senang karena bisa main. Main game lebih seru Sis. Coba nanti sekali-sekali ya pada saat Sis Kesia misalnya jadi volunteer. Sis Tini boleh datang deh, lihat-lihat tuh mereka jadi volunteer juga misalnya. Lihat-lihat mereka itu seperti apa sih? Apakah benar kayak yang orang-orang meditasi tuh seharian duduk nggak bergerak? Nggak begitu untuk remaja. Karena mereka ada gamenya, jadi fun buat mereka. Nah itu juga bekal untuk mereka, sehingga mereka bilang, ini kesaksian ya Sis ya. Ada satu peserta, Sis Brigita bilang, pada saat dia
mau ulangan, dia duduk meditasi sebentar. 5 menit atau 10 menit. Maka pikiran dia jadi tenang dan bahkan hasil ulangannya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena pikirannya tenang, dia bisa ingat jawaban-jawaban untuk ulangan dia. Dan itu bekal untuk anak-anak dan yang sangat bagus ya. Jadi itu yang dialami. Oke sis, terima kasih kepada Sis Tini dan Bro Kimu yang sudah berbagi di seri Cinta Malam ini di 14 Februari 2022 bersama saya Brenda Imokre. Semoga sharing malam ini bermanfaat bagi yang mendengarkan secara live langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat besar dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih sis atas kesempatan ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Ya, mohon maaf kalau ada kesalah-salah omong karena grogi juga sih. Nggak ada yang salah, semuanya baik. Selamat malam, happy Valentine semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di Senin berikutnya, jam 7 malam untuk Senin berikutnya. Ya, oke. Sampai jumpa nanti saya sharing rekamannya sis. Malam Terima Bro kasih. Kiki. Semangat terus ya bro. Ya, terima kasih sis.